dan Tuhan Yesus baik.
setiap pujian kami persembahkan kepadamu. Kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Biar Tuhan terus membentuk kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berikan terus kekuatan hikmat yang daripada Engkau ya saja. Biar setiap perkataan firman Tuhan itu semuanya berasal daripada-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami di dalam dunia ini ya Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak sanggup ya Tuhan. Tapi kami percaya ada firman-Mu yang hebat, ada firman-Mu yang luar biasa, yang selalu menguatkan kami, memimpin kami jemaat-jemaat-Mu yang kami percaya Tuhan. Kami pulang, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami percaya firman-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Bila mana kuasa jatuh jahat yang akan mengganggu jalan firman-Mu, kami usir, kami hancur katakan dalam nama Yesus. Keluarkan dari tempat ini terlebih di hati dan pikiran kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, ampuni kami. Kami menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, minggu lalu kita sudah mendengar siapakah antikristus itu dan apa yang akan dia kerjakan dalam dunia yang kita sedang nantikan ini. Kita sudah lihat kemarin ini bahwa tentang antikristus itu ditulis di dalam kitab Daniel pasal 7, ditulis di dalam Matius 24, ditulis di dalam Injil Markus pasal 13, ditulis di dalam Injil Lukas pasal 21, ditulis di dalam kitab Wahyu. Ada beberapa kali kita lihat di dalam Alkitab. Dan kemarin Jumat juga kita sudah mengikuti firman Tuhan hari Jumat bahwa antikris itu diberikan menguasai bumi ini selama 3,5 tahun atau selama 1260 hari atau selama 42 bulan. Dan itu juga ditulis dalam kitab Daniel. Itu ditulis dalam beberapa ayat dalam kitab Wahyu. Jadi apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab itu pasti akan terjadi. Kita sedang menunggu waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Bila mana peristiwa ini akan terjadi, maka kita harus sejak dari sekarang ini kita harus memiliki persiapan. Sebab kalau kita tidak memiliki persiapan, maka kita akan ditinggalkan. Ini yang menjadi problem. Ya. Nah, kita akan lihat, sebab ayat ini agak panjang, sudah disentil pada hari Minggu kemarin, tapi kita akan lihat dengan lebih jelas lagi dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1. Kita baca saja sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, kita hormati pembacaan firman Allah. Kita akan berdiri, kita gantian membaca. Ini sangat penting sekali untuk kita tahu. 2 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 1, saya baca 1, kita gantian sampai ayat yang ke-10. Ya, saya mulai. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara. Ayat 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa,
ayat 4. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Nah, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. 10. Ya, langsung aja sampai 12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 12. Ya, puji Tuhan, silakan kita duduk. Jadi ini firman Allah begitu jelas sekali diberitahukan, ya, bahwa si pendurhaka itu atau antikris itu, dia itu memang sudah ditentukan dia nanti akan menguasai bumi ini. Bahkan dikatakan di dalam ayat ini bahwa sudah bekerja. Cuma oknumnya saja yang belum kelihatan. Tapi banyak pengamat Alkitab mengatakan oknum tersebut sudah ada, tinggal menunggu waktunya dia akan dilepaskan di muka bumi ini. Namun Alkitab sudah memberitahu bahwa sebelum peristiwa itu akan datang, dalam ayat firman Allah ini, yaitu haruslah datang dahulu murtad. Di situ dikatakan haruslah dulu akan terjadi dahulu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan murtad, akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan juru selamat, meninggalkan keselamatan, meninggalkan hidup yang kekal itu. Dan sekarang kita banyak menyaksikan tidak sedikit orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Kristus, meninggalkan juru selamat itu. Kita bisa lihat di mana-mana, bukan saja di luar negeri, tetapi juga ada di sekitar kita. Begitu mudah sekali orang meninggalkan Tuhan hanya dengan alasan harta, alasan kekayaan, alasan wanita, alasan pemuda, alasan-alasan lain. Mereka rela meninggalkan Tuhan. Dan ini memang sudah dikatakan haruslah dulu ada pemurtadan, ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ini yang harus kita hadapi. Kita ini orang yang sangat istimewa. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita pewaris hidup yang kekal. Kita pewaris masuk dalam kerajaan surga. Tapi iblis tidak akan tinggal diam. Dia tahu waktunya sudah dekat. Dia akan berusaha sedapat mungkin bagaimana membuat banyak orang Kristen akan meninggalkan Tuhannya. Dan ini sedang terjadi sekarang ini. Lalu disebutkan juga di dalam ayat berikutnya, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saya melihat dalam terjemahan yang lain, yaitu dikatakan begini, mereka akan memilih untuk taat kepada si raja dosa, si raja kejahatan,
si raja kegelapan, itulah si antikris. Mereka lebih memilih, mereka lebih patuh, mereka lebih dengar-dengaran kepada ajaran iblis, ajaran setan, daripada ajaran daripada Tuhan. Nah, ini banyak sekali terjadi. Saya baca masyarakat Amerika, terutama anak-anak muda, sudah tidak percaya Tuhan Yesus. Mungkin ada tapi tidak banyak. Mereka justru percaya kepada ilmu hitam. Mereka belajar tentang ilmu hitam yang ada di Timur Tengah, yang ada di India, yang ada di daerah timur. Mereka begitu gandrung sekali, pengen sekali belajar. Ini sudah terjadi kalau kita lihat. Tidak memperdulikan agama. Itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Nah, dan kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya ini bahwa si antikris itu dia penuh dengan kesombongan. Dikatakan tadi kita sudah baca, dia mau disembah seperti Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Itu sudah baca di rumah dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-14. Di situ juga ditulis. Bahkan dalam Wahyu 13 itu juga telah ditulis seperti itu. Bahkan pun di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, bahwa semua yang dia kerjakan itu adalah menjalankan kepentingan iblis. Tidak ada kepentingan lain. Dia menjalankan seluruh keinginan iblis si antikris ini. Dan dikatakan juga dia akan diikuti dengan rupa-rupa perbuatan ajaib yang mengherankan, tidak masuk di akal. Dikatakan dia itu juga akan mengadakan tanda-tanda mujizat palsu. Tanda-tanda mujizat akan begitu banyak sekali muncul. Orang tidak perlu jauh-jauh. Antikris dan pengikutnya akan mengadakan begitu banyak tanda-tanda mujizat yang palsu, tipu daya jahat, dan mereka disebutkan tidak mengasihi akan kebenaran dan tidak mengasihi akan tidak menerima dan tidak mengasihi akan kebenaran. Kita sudah ikuti kemarin, disentil juga kemarin di kebaktian hari Jumat, bahwa antikris ini dia akan mengadakan penyiksaan dengan begitu luar biasa. Wahyu pasal 13 juga disebutkan di situ bagaimana dia itu memiliki cara yang melebihi cara-cara manusia zaman yang sudah terjadi dahulu, melebihi daripada semuanya itu. Ada yang berkata begini, bahwa orang-orang jahat zaman dulu ya adalah orang-orang yang masih ada peri kemanusiaan. Tapi pada waktu orang-orang jahat, seperti saya katakan kemarin, orang-orang jahat yang pernah hidup pada Perang Dunia Kedua, mereka bukan lagi orang-orang yang disebut memiliki peri kemanusiaan, tetapi peri kebidatangan. Karena yang mereka kerjakan itu hanya hawa nafsu, kemarahan, kebencian, melukai, bahkan untuk membunuh. Antikris lebih daripada itu. Dia lebih dari segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh manusia di dalam dunia. Dan yang tujuh, dia akan mengadakan penyiksaan. Wahyu 13, dia akan mengadakan penyiksaan yang begitu luar biasa. Di dalam Matius 24, Tuhan Yesus mengatakan begini, maka pada zaman itu akan terjadi siksaan yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sejak dunia ini dijadikan. Betapa hebatnya kejahatan, betapa hebatnya siksaan yang akan nanti dikerjakan oleh antikris ini. Tidak ada, belum pernah terjadi sejak bumi ini diciptakan oleh Allah. Bisa dibayangkan penyiksaan daripada antikris ini melampaui dari segala siksaan-siksaan yang diperbuat oleh manusia
manusia di muka bumi ini. Siapa yang bisa bertahan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh antikris ini? Dia begitu jahat. Makanya Alkitab menyebutkan dalam Daniel 7, dia disebutkan seperti binatang. Wahyu 13, dia juga disebutkan seperti binatang. Kenapa disebut binatang? Sebab dia tidak memiliki hati manusia. Dia memiliki kebencian, kemarahan seperti binatang yang buas. Begitulah antikris itu digambarkan oleh firman Tuhan. Begitu hebat. Tapi berita bagus yang kita lihat di dalam ayat ini dikatakan begini. Dalam ayat yang ke-6, 2 Tesalonika 2 ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi antikris itu sudah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka atau si antikris itu akan menyatakan dirinya. Dia sudah mengumpulkan segala kekuatan. Tidak perlu belajar bagaimana menyiksa. Tidak perlu. Sebab dia mahir di dalam segala perbuatan kejahatan. Tapi disebutkan dalam ayat ini, firman Allah katakan masih ada yang menahan. Masih ada yang menahan sehingga kuasa antikris ini tidak bebas bekerja secara mutlak. Dia belum bekerja secara mutlak karena masih ada yang menahan. Lalu disebutkan, nah kalau yang menahannya itu sudah disingkirkan, kalau yang menahan kekuatan antikris ini itu telah disingkirkan, barulah pendurhaka itu dia akan bekerja. Ini yang penting harus kita garis bawahi. Siapa yang menahannya ini? Sehingga antikris dia belum bekerja secara maksimal. Saya mengikuti beberapa kali seminar tentang akhir zaman. Saya juga banyak membaca buku-buku referensi. Banyak membaca tentang eskatologi, tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan banyak sepakat mengatakan yang menahan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang berdiam di dalam umat-umat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab firman Allah katakan bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada kamu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa Allah memberikan Roh Kudus ke dalam kamu? Kita umat-umat yang percaya, dan Roh Kudus bukan hanya bertamu dalam diri kita, tetapi dikatakan Dia akan tinggal di dalam kehidupan kita, bahkan sampai selama-lamanya atau selama kita hidup di muka bumi ini. Roh Kudus akan tinggal dalam kehidupan orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi akan firman Tuhan, sungguh-sungguh melakukan akan setiap kehendak daripada Tuhan. Roh Kudus akan tinggal di dalam orang tersebut. Tapi ingat, Yesaya pasal terakhir dalam kitab Efesus juga sudah disebutkan, jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang sudah memeteraikan kamu dalam keselamatan. Loh, bagaimana caranya mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus yaitu kita sebagai umat pilihan Tuhan yang Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita, tapi seringkali kita mengecewakan, bikin sedih Roh Kudus,
setiap dosa, bermacam-macam dosa kejahatan yang kita lakukan dalam hidup ini, Roh Kudus dia akan berduka, Roh Kudus dia akan sedih, dan dia akan meninggalkan orang itu. Itu firman Allah katakan. Tapi kalau kita sebagai umat Allah mau menyenangkan hati Allah, kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita betul-betul melakukan segala perintah-perintah daripada Tuhan, Roh Kudus akan diam dalam kehidupan kita. Kita penuh dengan kerendahan hati di dalam Tuhan. Kita akan melihat perkara ajaib Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita penuh dengan firman Allah, penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus. Dan satu kali yang menahan itu, kalau dia akan disingkirkan. Alkitab yang memberitahu, bukan saya. Ada kaitannya dengan Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12, di situ dikatakan begini. Sebelumnya itu ada pertempuran antara Mikael dengan Antikris atau iblis. Lalu iblis kalah. Nah, kita baca saja panjang kalau kita lihat saja dalam ayat 13 Wahyu 12. Dan ketika naga itu sadar, iblis, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa setahun, dan 2 masa 2 tahun, dan setengah masa setengah tahun, sama dengan 3 tahun setengah, sama dengan 42 bulan, sama dengan 1260 hari lamanya. Iblis dikalahkan, lalu dilemparkan ke bumi. Dalam ayat sebelumnya dikatakan, wahai kamu yang diam di bumi, lihatlah iblis, dia sudah dijatuhkan ke bumi. Betapa beratnya iblis itu. Dan dikatakan dalam ayat ini, maka dia itu memburu perempuan. Alkitab kalau bicara perempuan itu bicara gereja Tuhan. Bicara tentang anak-anak Tuhan. Bicara tentang orang Kristen yang sungguh-sungguh seperti tadi saya katakan. Dia penuh dengan firman. Roh Kudus mengasihi Allah, melakukan firman Allah dengan baik. Ada urapan Allah terus-menerus dalam kehidupannya. Lalu iblis yang begitu marah itu, dikatakan dia mengejar si perempuan ini. Lalu ayat ini mengatakan, perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Waktu iblis melihat perempuan, gereja Tuhan, orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang melakukan firman, yang betul-betul di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi sasaran daripada si iblis ini. Dan iblis sejak dulu benci kalau kita sungguh-sungguh. Iblis itu tidak suka kalau kita ke gereja. Iblis itu tidak suka kalau kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Makanya iblis selalu menghalang orang-orang Kristen untuk tidak mengasihi dan tidak melakukan firman Allah. Dia halang kita. Nah, saudara-saudara, ini perempuan gambaran dari gereja Tuhan. Gereja yang anak Tuhan, orang percaya yang begitu sungguh-sungguh mengiring Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itulah sasaran daripada si naga atau si iblis ini.
dikatakan dalam ayat ini. Ya, dia memburu, dia mengejar. Ini perempuan. Tapi ayat 14, tapi perempuan itu gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Apa arti kedua sayap burung nasar? Alkitab menyatakan kedua sayap burung nasar itu adalah kuat kuasa Roh Kudus. Dalam Yesaya pasal 40, orang yang andalkan Tuhan, orang yang selalu berharap-harap kepada Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, mereka itu akan dikenakan, mereka bagikan sayap burung nasar yang begitu kuat. Mereka akan terbang jauh lebih tinggi, mereka tidak akan capek, mereka tidak akan letih lesu, karena ada kekuatan sayap burung nasar ada dalam kehidupan mereka. Ini gambaran dari orang percaya yang sungguh-sungguh. Ada kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Roh Kudus akan membackup kita. Dia tidak biarkan kita akan dikejar oleh si iblis ini untuk menghancurkan. Allah tidak akan membiarkan kita. Dia tahu bahwa kita milik daripada Dia. Allah yang menjadi pemilik saya dan saudara. Sebab apa? Dia yang tebus kita dengan darahnya yang mahal. Saya dan saudara begitu istimewa di hadapan Tuhan. Makanya sehebat apapun iblis, dia tidak akan mampu. Allah mengaruniakan kedua sayap burung nasar. Ini bukan arti burung yang sebenarnya. Ini gambaran daripada Roh Kudus. Sayap yang besar, begitu besar kekuatan Allah akan menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu disebutkan dalam ayat ini, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh di tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa, sama dengan 3 tahun setengah. Sebab iblis melalui antikris, dia diberi kuasa di bumi selama 3 tahun setengah atau 42 bulan lamanya. Maka itulah sebabnya pada waktu yang menahannya ini disingkirkan. 1 Tesalonika tadi. Pada waktu yang menahan, siapa yang menahan sehingga kekuatan antikris tidak bisa bekerja dulu, tidak bisa langsung secara mutlak menguasai dunia. Inilah yang diibaratkan perempuan yang diberikan kedua sayap burung nasar itu. Ini anak-anak Tuhan yang serius itu Tuhan. Tidak main-main, tidak tikung tenggelam itu Tuhan. Betul-betul mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak sia-sia kalau kita mengasihi Tuhan. Tidak sia-sia kalau kita menyenangkan Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Tidak sia-sia. Nanti pada hari yang besar itu, hari di mana antikris akan bekerja dengan begitu ganasnya, maka kita disingkirkan dengan kekuatan sayap burung nasar yang begitu besar. Lalu disebutkan dalam ayat ini, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Ular itu gambaran dari iblis. Tempat itu tidak kita tahu di mana. Itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi tempat itu jauh dari jangkauan iblis. Tempat itu jauh dari jangkauan setan. Tempat itu jauh dari jangkauan antikris. Kita dipelihara aman oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan pada waktu itu. Alkitab sudah memberitahu selama 3 tahun setengah ini, atau selama antikris bekerja selama 3 tahun setengah di muka bumi ini, tetapi gereja Tuhan sudah disingkirkan ke padang gurun, jauh daripada
ular itu dan dipelihara oleh Allah di sana sampai selesai masa waktu Antikris yang selama 3 tahun setengah. Jadi kalau kita kembali kepada firman Allah tadi, bahwa kalau yang disingkirkan itu dikatakan di sini, sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Roh antikris, pekerjaan-pekerjaan antikris sekarang sudah banyak kita lihat kerja-kerja mereka. Tetapi sekarang masih ada yang menahan kita, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul tunduk kepada Tuhan, betul-betul hidup baru, hidup melakukan menyenangkan hati dari Tuhan. Maka dikatakan dalam ayat ini, sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya. Karena secara rahasia yang mulai, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Jadi tadi dalam Wahyu 12, gereja Tuhan yang sungguh-sungguh diamati, dilihat oleh iblis. Wow, ini dia tidak suka. Ini orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini orang-orang yang penuh firman, pelaku firman Allah. Mereka selalu ada urapan Roh Kudus di dalamnya. Iblis tidak suka, maka dia mau kejar, dia akan membinasakan. Tapi saat itu Tuhan tolong. Ada suatu kekuatan besar seperti burung Raja Wali dengan kedua sayap yang besar. Mereka ini, apakah secara baik? Kita tidak tahu. Mereka disingkirkan. Nah, pada waktu sudah disingkirkan, dikatakan dalam 1 Tesalonika tadi, setelah itu barulah si pendurhaka itu mulai bekerja. Lalu kita kembali lihat dalam Wahyu pasal 12 ini, supaya kita mengerti, saudara-saudara, ya, bahwa Wahyu pasal 12 ini berkata begini. Setelah si iblis mengejar tapi tidak bisa mengejar, lalu ayat yang ke-17 Wahyu 12, maka marahlah naga itu atau iblis itu kepada perempuan itu, kepada gereja orang percaya yang sudah diangkut dengan kekuatan sayap burung nasar yang besar itu di satu tempat. Lalu dikatakan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ternyata ada keturunannya yang lain yang tidak disingkirkan, yang tidak terbawa oleh kedua sayap burung nasar yang besar itu. Iblis ada di antara mereka yang tertinggal, tidak terbawa, tidak disingkirkan. Maka si naga iblis itu marah, dia berbalik. Lalu dikatakan di sini, maka marahlah naga itu kepada perempuan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Siapa mereka? Mereka adalah orang Kristen, ber-KTP Kristen, mungkin suka pergi di gereja, tapi Kristen tanpa pertobatan, Kristen asal-asal Kristen, Kristen timbul tenggelam, Kristen tapi tidak mengasihi Tuhan, Kristen tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, Kristen tapi tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka tidak disingkirkan. Kita lihat ada beberapa lambang, ada beberapa ayat dalam Alkitab yang Tuhan Yesus memberikan gambaran demi gambaran. Tujuannya apa? Makin memperjelas
10 anak darah. 10 anak darah itu menggambarkan seluruh orang Kristen. Itu kan Matius 25 mulai ayat 1. Perbedaan antara 5 yang bijaksana, mereka bawa bekal. Yang 5 tidak ada bekal minyak. Mereka tunggu Tuhan belum datang. Tunggu belum datang. Lalu mereka tertidur. Tapi sekonyong-konyong tengah malam datanglah suara. Tengok, pengantin itu datang. 10 anak darah bangun. Ini bicara orang-orang Kristen. Mereka juga ikut menanti kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan begini, waktu mereka memasang pelita, cuma ada pelita yang bisa nyala. Yang 5 tidak bisa menyala karena kehabisan minyak. Yang kehabisan minyak ini berkata kepada yang 5 ada minyak, berikan kami minyak itu, berikan kami minyak itu supaya pelita kami nyala. Lalu mereka berkata, oh tidak, ini untuk kami. Lalu datanglah Tuhan. 5 pergi masuk dalam pesta perjamuan anak domba. 5 tertinggal. Entah bagaimana mereka mendapatkan minyak, diceritakan di situ. Lalu mereka datang di pintu gerbang di mana ada pesta itu. Mereka mengetuk pintu. Tuhan, bukakanlah kami pintu. Bukankah kami orang Kristen? Bukankah kami mengikuti Tuhan? Jawaban dari Allah, aku tidak kenal. Oh, kami orang Kristen, kami anak Tuhan. Tidak, aku tidak mengenal kamu. Orang Kristen tertinggal. Banyak sekali tambahan. Tuhan Yesus memberi tambahan dalam Matius 24, dalam Markus 13, dalam Lukas 21. Di situ digambarkan begini. Ada 2 orang sedang tidur, mungkin suami istri. Lalu tiba-tiba datang hari Tuhan. Kalau istrinya yang sungguh-sungguh, istrinya baik terangkat, suaminya tertinggal. Kalau suaminya yang sungguh-sungguh, suaminya terangkat, istrinya tertinggal. 2 orang sedang di ladang bekerja. 1 diangkat, 1 ditinggalkan. 2 orang sedang memisah gandum di kisah, ditunggu. 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Tadi pagi masih subuh, saya buka HP, muncul satu gambar. Apa ini? Di situ ada seorang bapak di samping rumahnya. Dia sedang mengerjakan pekerjaan kayu, entah dia membuat meja atau kursi, tapi dia sedang menyekat. Di situ tiba-tiba ada suara trompet. Dia tinggalkan dia punya pekerjaan itu, lalu dia melihat dari bunyi suara dari atas. Dia lihat. Lalu tiba-tiba si bapak ini tiba-tiba dari atas menghilang sampai di ujung kaki. Dari atas tuh saya perhatiin, hilang. Yang tertinggal pakaiannya. Saya, wow, ini cocok dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saudara-saudara, Yesus juga mengatakan, kedatanganku yang kedua kali bagikan pencuri tidak akan diketahui. 2 orang tidur, 1 diangkat, di ladang 1 diangkat, 1 dibiarkan, lagi menista 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Lalu dalam Wahyu 12 ayat 2 tadi, marahlah si naga itu. Lalu dia lihat, oh ada
keturunan yang sama, tapi beda. Kenapa? Karena yang perempuan tadi sudah disingkirkan oleh kedua sayap burung nasar yang besar. Ini tidak. Mereka masih ada. Siapa mereka? Mereka adalah seperti 5 anak darah yang bodoh. Orang Kristen tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Kristen duniawi. Lalu antikris menganiaya, menyiksa mereka. Saya gambarkan siksaan orang-orang yang sudah kita ikuti kemarin seperti apa. Antikris akan menyiksa jauh lebih dahsyat daripada orang-orang tersebut. Dia siksa. Orang Kristen dia. Kamu ikut antikris atau tetap ikut Tuhan? Ikut Tuhan. Dia akan siksa. Dia siksa. Aku beri waktu sehari engkau tetap ikut kepada Tuhan Yesus, orang Kristenmu, dia akan datang. Dia potong dulu tangan. Besok pengen tahu tetap bertahan dengan Yesus. Iya, saya tetap bertahan Yesus. Potong lagi tangan satu. Dia tetap. Minggu depan tetap dia mulai dihajar, dipukul, disiksa, dicungkil mungkin matanya. Satu, dianiaya habis-habisan. Apakah kita bisa tahan dengan semua itu? Antikris akan berkata, kalau kamu saja menyangkal Yesus sebagai Tuhanmu, tidak akan diapa-apai. Kamu tidak akan disiksa, tidak akan dianiaya. Orang akan berpikir, wah iya, buat apa saya akan siksa begini? Lalu, ya sudahlah. Maka saat itu antikris akan cap dia 6 di dahi atau di tangannya. Berarti sudah menjadi milik daripada si antikris itu. Itu perbuatan daripada si antikris. Orang-orang antikris tidak akan berhenti menyiksa dengan siksaan yang begitu dahsyat sampai orang itu menyerah dan meninggalkan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa kita tahan mengalami sebuah siksaan yang besar? Yesus sendiri katakan dalam Matius 24, pada waktu itu akan terjadi siksaan yang sangat besar dan dahsyat. Kalau waktu tidak akan diperpendek, maka banyak orang tidak diselamatkan. Karena begitu dahsyatnya siksaan dari antikris itu. Nah, kita lihat, kalau yang menahan itu sudah disingkirkan. Dikatakan dalam ayat ini, pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Jadi orang percaya yang sungguh-sungguh tadi sudah disingkirkan. Dia kejar tidak bisa. Dia kembali. Nah, mulai saat itu dia menyatakan, memproklamirkan kekuasaannya selama 3,5 tahun atau 42 bulan atau 1260 hari lamanya. Dia akan berkuasa total. Ya, semua dunia kita sudah ikuti kemarin dalam Daniel 7, di dalam waktu 13, suku dan bahasa bangsa dimanapun dia akan semua kuasai. Agama dia kuasai, keuangan, perbankan, ekonomi, semua, dan tidak boleh berbelanja kalau tidak ada cap angka 666. Bayangkan seperti itu. Tapi orang yang sudah disingkirkan itu sudah. Antikris tidak akan mampu menganiaya atau menyiksa mereka. Sudah nggak ada. Sudah disingkirkan waktu 12 tadi di padang gurun, jauh dari ular, di
cari makan, kita tidak usah cari apa, makan minum, sudah ditanggung oleh Tuhan, sudah beres semua. Itulah bayaran yang kita terima nanti. Makanya saudara, serius sama Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Tanda-tanda antikris sudah mulai nyata di mana-mana. Apa yang dibuatkan dalam ayat ini hanya tunggu waktu saja. Kita mau seperti yang disebutkan tadi, apa kita ini tergolong kepada orang yang disingkirkan, atau seperti 5 anak darah yang ditinggalkan. 5 anak darah yang ditinggalkan. Hari Jumat kemarin sudah disampaikan ayat 1 dan 2. Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes, ukurlah baik Allah. Baik Allah itu, dalam baik Allah ini ada 2 tempat. Yang satu ruang suci, dan yang satu ini ruang maha suci, dibatasi dengan tirai yang tebal. Ukurlah mereka yang berkorban di situ. Ukur. Makanya jangan kita kalau berkorban untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, jangan kita pelit-pelit. Akan diukur. Apa kita sampai pada ukuran Tuhan atau tidak? Mezbah korban akan diukur. Ibadah kita akan diukur. Pengorbanan kita diukur. Waktu kita diukur. Semua itu akan diukur. Apakah menurut standar ukuran Allah atau tidak? Lalu dikatakan, dan orang yang sembahyang di dalamnya juga akan diukur. Orang yang beribadah di dalamnya akan diukur. Apa mereka itu cuma datang begitu saja, atau mereka beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak, diukur. Dan kalau mencapai ukuran standar dari Tuhan, puji Tuhan. Tapi apa kata ayat berikutnya? Biarkanlah di pelataran, kayak parkiran ini pelataran. Di pelataran gak usah diukur. Sebab apa? Sebab mereka sudah diserahkan kepada orang kafir atau si antikris, dan akan menginjak-injaknya selama 1260 hari atau 42 bulan lamanya. Ibadah kita akan diukur. Bukan gembala yang ukur, bukan organisasi gereja yang ukur, bukan. Tuhan yang ukur kita. Dia punya bulu pengukur atau tongkat pengukur. Dia ukur kita. Sejauh mana kita beribadah, sejauh mana korban kita kepada Tuhan. Tuluskah kita atau tidak? Di pelataran itu, tidak usah diukur siapa yang maksudnya pelataran itu. Itu orang Kristen yang timbul tenggelam, orang Kristen yang KTP, jatuh bangun di dalam dosa, tidak serius ikut Tuhan. Wis aja diukur mani. Kata Tuhan kepada Rasul Yohanes, tidak usah diukur. Sebab Tuhan sudah tahu kerohanian mereka cetek, mereka seperti bayi rohani, tidak ada bertumbuh di dalam Tuhan, tidak bisa jadi dewasa di dalam Tuhan. Sebab mereka tidak mengasihi Allah, tidak menjadi pelaku firman Allah, mereka tidak ada kebenaran Allah, dan mereka tidak mengasihi akan kebenaran Allah. Maka itulah sebabnya saya sebagai gembala selalu mengingatkan firman Allah ini untuk saya dan saudara. Tidak lama lagi yang ditulis dalam Alkitab ini akan menjadi kenyataan, tinggal tunggu waktu saja. Lalu gimana kita ikut Tuhan? Santai-santai kita ikut Tuhan. Kita dahulukan pribadi kita, kita dahulukan utamakan bisnis kita, kebutuhan keperluan kita, atau kita dahulukan Tuhan, keselamatan lebih dulu. Itu jawaban, itu tergantung pribadi kita masing-masing. Saya sebagai hamba Tuhan hanya sampaikan kebenaran. Diterima atau tidak terima itu untuk urusan kita dengan Tuhan. Tapi sebagai hamba Tuhan, siang malam kami berdoa supaya kita semua
seperti wanita gereja Tuhan yang waktu Natal itu datang, waktu dia mengejar, maka kita disingkirkan di suatu tempat jauh daripada ulah itu dan dipelihara oleh Tuhan sampai selama masa 3 tahun setengah itu. Itu sebagai bukti saya dan saudara sudah dapat jaminan bahwa pasti surga itu menjadi bagian kita. Waktu disingkirkan itu kita belum masuk surga, belum. Itu ada di satu tempat yang kita dipelihara oleh Tuhan dengan batas waktu 3 tahun setengah adanya. Dan kalau antikris sudah bekerja, dia katakan dia pulang, dia lihat masih anak, orang Kristen yang tertinggal, tidak terbawa, tidak disingkirkan. Oh, di sana begitu banyak pebisnis, konglomerat, orang-orang Kristen yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Oh, mereka memiliki mungkin uang bertriliun-triliun rupiah, tapi mereka tidak diangkat. Lalu iblis berkuasa. Biar mereka punya uang deposito sampai berapa ratus ribuan triliun, tidak ada artinya. Diambil oleh iblis, oleh antikris. Mereka punya emas mungkin jutaan ton mereka simpan tidak berharga, diambil oleh antikris. Selama 3 tahun setengah, antikris akan memperdayakan semua kekayaan manusia. Untuk apa? Untuk merusak manusia yang ada di muka bumi ini. Dia pakai dana-dana dari semua itu. Jadi kekayaan yang dikumpul oleh orang-orang Kristen, maka percuma. Nanti habis, diambil oleh antikris. Nanti kalau ini gereja, saya tambahkan begini saja. Gereja, aula rumah, kalau antikris sudah datang, habis. Antikris yang akan berkuasa. Tapi puji Tuhan, saya berdoa kita semua sudah disingkirkan. Amin. Haleluya. Ini mungkin jadi markas. Ini mungkin jadi ruang dapur umum oleh antikris. Atau apapun yang semua kita punya. Kita punya mobil mewah apapun, bukan ada gunanya. Semua di dalam kekuasaan antikris. Tidak boleh jual beli, membeli dan menjual tanpa ACC dari antikris. Semua perdagangan, semua bisnis, semua keuangan, semua perbankan, semuanya agama, semua dalam kekuasaan daripada si antikris ini. Jangan kita terkecoh, saudara. Boleh kita berusaha, kita cari uang, puji Tuhan. Tapi jangan sampai karena kita ambisi untuk mendapatkan kekayaan dunia, kita lupakan keselamatan kita. Sebab nanti akan menyesal. Kita percuma. Jadi kita lihat. Saya lihat lagi beberapa waktu lalu di satu video. Ada seorang ibu lagi nyetir. Tiba-tiba di perjalanan ride ibu ini, mobilnya tabrak pilot pesawat. Pilotnya hilang. Pesawat jatuh. Lalu yang sangat membuat saya jadi sedih, di suatu gereja pendetanya lagi berdiri, tidak ada mimbar, saya lihat sih. Dia berdiri seperti sini. Saudara. Itu banyak orang juga di sini. Tiba-tiba pendetanya raih yang tertinggal pakaiannya saja, sepatu, kemeja, semuanya emas apa tertinggal. Dan ada anak-anak ada di samping itu ada mainan anak lagi ayunan. Anak-anak bisa hilang. Lalu yang menyedihkan saya, ada orang-orang Kristen di situ. Kaget. Pendetanya tiba-tiba lain, istrinya tiba-tiba lain hilang. Mereka cari teriak-teriak, di mana anaknya, di mana istrinya, di mana suaminya. Mereka belum tahu itu adalah hari di mana pengangkatan gereja Tuhan.
peninggiran gereja Tuhan kepada guru. Ini divideokan mengingatkan kita supaya kita sadar. Petrus berkata, kita menumpang saja di dunia ini. Mari kita mau utamakan sungguh-sungguh pada Tuhan. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Sebab nanti kelak ini akan terjadi. Kapanpun ini terjadi, kita berkata, puji Tuhan, saya selamat. Saya tidak akan jadi siksaan daripada antikris. Saya akan dibawa, disingkirkan oleh Tuhan. Betapa indahnya hidup saya dan saudara. Ya, masih panjang. Jangan berjalan terus. Kita berdiri sama-sama, termasuk dalam ini. Oh, di dalam masa. Haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Sungguh tidak lama
puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh merasakan Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini boleh memberikan kami kekuatan sehingga kami tidak mudah terpengaruh, sehingga kami tidak mudah tergoda oleh keadaan dunia pada akhir zaman ini Tuhan. Kami tidak mudah terpengaruh oleh antikris yang mungkin akan datang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh terus kuat di dalam Kau, sehingga kami boleh terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu siang hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau terus mencintai Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Bapak Gembala yang sedang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati terus pelayanan beliau di tempat ini. Kami percaya kami pulang dari tempat ini. Kami pulang dengan boleh membawa kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya dengan penuh sukacita. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini Tuhan, sehingga boleh berlayak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.